Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan memilih orang lain. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu tahu latar belakang peristiwanya dulu bahwa Saul adalah raja pertama di Israel. Seperti apa rupanya? Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai 2. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman baca ayat yang kedua. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bechorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Bapak Ibu, yang lebih elok, ia lebih tinggi. Nah, tolong garis bawahi ayat yang kedua, dikatakan di sana seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Saul itu adalah seorang yang good looking, yang ganteng ya. Lalu lanjut, dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Artinya Saul ini punya perawakan yang tinggi besar. Dia gagah, perkasa, maskulin seperti itu ya. Dia orang yang sangat good looking. Lalu Elohim, Tuhan memilih Saul untuk menjadi pemimpin bangsa Israel karena dia adalah orang yang paling beda. Dia punya fisik yang lebih unggul dibanding orang-orang sebangsanya, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bilang di bahasa gaul zaman now, orang kayak gini ini langka, istilahnya 1:1000 ya. Bagaimana bangsa Israel yang pada waktu itu belum menjadi kerajaan, mereka hanya sebuah suku bangsa di tanah Kanaan, di tanah perantauan. Ada orang yang beda sendiri, kelihatan dari fisiknya, dari tubuhnya, dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Itulah yang membuat Saul spesial di mata Tuhan. Kita loncat ke pasal 10, masih di 1 Samuel, pasal yang ke-10. Tapi kita akan lihat ayat yang ke-23. 1 Samuel 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Wow. Ini adalah kali pertama Samuel mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan berfirman Saul adalah raja Israel pertama yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini merupakan doa bangsa Israel, Bapak Ibu. Mereka itu selama ini dipimpin oleh nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhannya mati, ada hamba Tuhan baru yang Tuhan pilih. Mati, ada lagi. Terus regenerasi seperti itu sampai bangsa Israel iri, kepengen punya sosok pemimpin, sosok raja yang bisa memberi kebijakan, yang bisa dipegang, yang bisa diajak bicara, bisa dimintai nasihat gitu ya. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa bangsa Israel sampai minta raja? Itu ada cerita di balik itu, yaitu Samuel sebagai nabi itu suka menghilang. Dan nggak tahu kemana dia perginya. Maka ketika seseorang butuh urgent untuk minta petunjuk Tuhan, Samuel menghilang. Untungnya Samuel yang di situ sisi tidak suka menghilang, ya, amin. Tapi ini Samuel nabi bangsa yang suka menghilang.
di saat dibutuhkan dia tidak ada. Ya, maka bangsa Israel itu ingin punya raja. Maka lewat petunjuk Tuhan Samuel mendapat visi, ini orangnya, ini Saul. Kenapa? Karena dia punya perawakan yang beda. Yang ganteng, good looking, gagah, tinggi ya. Pertanyaannya, pernahkah Anda, terutama ibu-ibu, cewek-cewek ya, suka dengan seseorang karena perawakannya? Pernahkah Anda kagum dengan seseorang, mungkin waktu masa muda, masa kuliah, waktu masa sekolah ya, suka dengan orang, wah cakep nih gitu ya. Seperti Ibu Eni melihat Pak Rahmat, tinggi, gagah, ganteng gitu ya. Tante Cepi melihat Om Yohanes, ini laki ini tinggi nih, keren gitu ya. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Itu namanya manusia melihat dengan apa yang ada di depan mata. Ternyata Tuhan juga seperti itu. Ketika Tuhan memilih raja, dia memilih satu yang terbaik fisiknya di antara ribuan bangsa Israel. Ngomong-ngomong soal perawakan yang menarik, waktu saya kuliah di Tanah Suci Bapak Ibu, saya punya seorang teman perempuan dan dia dekat dengan seorang teman juga laki-laki dari China. Lalu orang-orang gereja mulai menggosipkan mereka. Ketika orang-orang gereja mulai menggosipkan mereka, teman perempuan ini curhat sama saya. Lalu saya bertanya, ya namanya kepo ya kan, kamu kenapa sih kok bisa suka dengan cowok ini gitu. Lalu dia dengan santainya, dengan merenung dia berkata, oh aku suka sama dia bukan karena fisiknya, tapi karena hatinya. Langka nih. Langka nih nyari yang kayak gini ya. Karena secara natur manusia itu melihat rupa Bapak Ibu. Yang menjadi sedih adalah ketika Tuhan melihat rupa, lalu Tuhan sakit hati kepada orang yang dia pilih. Tuhan sakit hati kepada Saul karena dia tidak taat. Dalam suatu perang, jadi bangsa Israel pada waktu itu sering perang dengan musuh-musuhnya, dengan tetangga-tetangganya, ngapain? Rebutan kekuasaan, rebutan budak, rebutan harta, kambing domba. Bangsa Israel perang dengan bangsa Amalek namanya. Di sana Samuel berbicara kepada Saul, semua harus ditumpas habis, harus mati semuanya yang hidup. Mau hewannya gemuk, mau hewannya kurus, mau hewannya sehat maupun penyakitan, mau anak-anak, mau bayi, pada waktu itu Tuhan berfirman harus ditumpas habis ya. Tapi apa yang dilakukan Saul? Dia tidak membunuh semua yang hidup dari musuhnya, tapi dia membawa pulang jarahan. Apa jarahannya? Ternak, harta. Di zaman itu orang dikatakan kaya bukan kalau mobilnya bagus, bukan kalau rumahnya gede, tapi orang dikatakan kaya ketika dia punya banyak ternak. Itu adalah suatu prestis atau kebanggaan ya. Maka ketika dia melihat orang-orang Amalek ini punya ternak-ternak yang tambun, yang dagingnya banyak, domba-domba yang bulunya tebal, imannya goyah. Sehingga dia membawa pulang jarahan itu. Lalu ketika Samuel bertanya, kenapa kamu tidak taat? Saul berkata, ngeles. Dia bilang, aku mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita seringkali tanpa sadar kita ini ngeles. Seolah-olah kita ini mengatakan hal yang baik, yang tujuannya baik, tetapi sesungguhnya ada maksud tersembunyi di balik itu, kita ngeles. Lalu Tuhan marah Bapak Ibu. Tuhan bilang tidak taat artinya tidak taat. Apapun alasannya. Lalu Tuhan menyesal atas pilihannya, dia menyesal karena dia memilih Saul dan dia menolak Saul. Kita buka pasal yang ke-15, masih di 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Tuhan berkata,
Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saul ini adalah raja yang dipilih karena doa. Yang dipilih dengan harapan, dengan iman yang besar, dengan kerinduan yang disertai doa. Dan Tuhan menjawab doa itu dan tiba-tiba Tuhan bilang, aku menyesal telah memilih Saul. Maka sebagai seorang nabi Tuhan, Samuel sedih. Kita lompat ayat 23. 23 kita lihat yang bagian B saja. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah perkataan Samuel kepada Saul. Karena engkau telah menolak firman, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu, ketika kita menolak firman, itu membuat Tuhan sangat sedih dan kecewa. Ketika kita menolak untuk melakukan perintahnya, itu membuat Tuhan sakit hati. Dan dia bisa menjadi kecewa dan bisa meninggalkan kita. Apa yang terjadi kalau Tuhan meninggalkan kita? Dia akan pilih orang lain untuk melaksanakan rancangannya. Jadi kita harus super hati-hati dalam menjalani hidup ini ya. Lanjut ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi rupanya Saul karena kemenangannya dikelilingi dengan rakyat-rakyat yang serakah, yang ini milikku, ini buat aku mau yang ini. Ketika seorang raja pemimpin dikelilingi dengan orang-orang yang serakah, akhirnya pemimpin itu sedang jatuh. Hati-hati, karena tanpa kita sadar Bapak Ibu, seringkali orang-orang di sekitar kita membisikkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin kata-katanya manis, tapi dia seperti punya maksud jahat untuk merontohkan hidup kita. Saul dikelilingi oleh orang-orang yang mengajak dia untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Saul tidak taat. Dikatakan di sana ayat yang ke-24, aku takut kepada rakyat. Bapak Ibu, pernahkah Anda dalam hidup ini melakukan sesuatu yang benar dan Anda dimusuhi orang? Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang baik tapi orang tidak suka kepadamu? Misalnya teman-teman yang masih sekolah ya, teman kalian bilang, contekinlah, kerjainlah tesku, kerjain PR-ku gitu ya. Kita tahu ini sesuatu yang baik karena ini menolong teman. Tapi itu tidak benar dengan cara yang tidak benar. Lalu karena kita tidak mau memberi, lalu kita dimusuhi. Atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor ya, Anda berusaha untuk menyenangkan atasan. Tapi pernahkah Anda melakukan sesuatu, misalnya melakukan kejujuran dan Anda dibenci? Karena Anda tidak mau korupsi, maka Anda dibenci dan disakiti orang-orang di sekitarmu. Itu yang namanya bisikan-bisikan setan, Bapak Ibu. Bisikan setan bisa ada di mana saja. Bisa ada di sekolah, di kantor, di keluarga bahkan bisa ada bisikan setan, bisikan-bisikan negatif. Tapi kita harus hati-hati, pastikan orang-orang di sekitarmu itu membawamu lebih dekat ke Tuhan. Bukan takut kepada manusia. Pertanyaan saya, ketika Anda mengalami tekanan karena Anda berbuat yang baik dan yang jujur dan yang benar, Anda mau takut kepada Tuhan atau Anda mau takut kepada manusia? Itu tantangan. Dan pejabat-pejabat ya, pejabat-pejabat pemerintahan, ini cobaannya di sini.
Kamu mau takut kepada manusia atau kamu mau takut kepada Tuhan? Mari renungkan perkataan ini. Lalu di ayat yang ke-35, lagi-lagi Tuhan berkata, di bagian yang terakhir ayat itu, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Tuhan menyesal, Tuhan menyesal, Tuhan menyesal. Ini diulang-ulang terus kata ini. Artinya Tuhan sangat-sangat menyesal. Tuhan sangat-sangat sedih. Karena seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia pilih, akhirnya tidak mau taat kepadanya. Tidak finish well. Bapak Ibu tahu dari Kejadian sampai Wahyu ada begitu banyak tokoh Alkitab yang tidak finish well dalam hidupnya. Tidak berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Misalnya Simson, misalnya Saul, misalnya Salomo, bagaimana di akhir kerajaannya, di akhir hidupnya kerajaannya terpecah. Maka itu menjadi tantangan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Maukah kita finish well, menggenapi setiap rancangan yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk tetap berada di dalam track atau jalurnya Tuhan. Tuhan bisa menyesal karena telah memilih atau telah mengangkat hidup kita. Ada pepatah itu kehidupan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau saya percaya, roda itu yang mutar siapa? Tuhan. Yang memutar hidup orang, yang mengangkat hidup orang, yang menurunkan hidup orang, itu Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika kita lagi ada di atas, lalu tiba-tiba misal ada pengusaha yang jatuh bangkrut, itu dalam seizin Tuhan. Karena Tuhan mau bentuk ulang karakter anak-anak pengusaha ini, supaya kembali menjadi karakter yang Tuhan mau. Namun juga seringkali hidup kita seperti Yusuf dan Daniel, di mana Tuhan sengaja membanting hidup kita ke bawah, supaya membentuk ulang karakter kita dengan sangat keras, dengan sangat pahit, lalu kemudian Tuhan angkat hidup kita. Kalau sampai kisah Saul ini kita alami, Tuhan menyesal lalu menjatuhkan hidup kita, perhatikan saya baik-baik, itu bukan salah Tuhan. Itu salah kita sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya, tapi Tuhan bisa berubah rencana. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Dia bisa pilih orang lain untuk memakai hidup kita. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa jangan sampai Tuhan pilih orang lain karena kita tidak mau finish well dalam melaksanakan perintahnya. Kalau kita tarik ke belakang di era penciptaan mula-mula, di kitab Kejadian itu pernah ada peristiwa air bah ya, kita sudah sering baca itu, apalagi waktu kita sekolah minggu. Elohim menyesal menciptakan manusia. Dia berkata kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera kamu dan seisi rumahmu. Karena Tuhan mau bumi hanguskan, ingin melenyapkan semua yang bernafas di bumi. Tuhan pernah menyesal karena ciptaannya yang dibentuk dari tangannya, yang diberi nafas kehidupan langsung dari mulutnya, ternyata berubah menjadi manusia yang jahat, yang penuh dosa, yang punya ego, kesombongan, merasa diri sudah bisa, sudah hebat, mendirikan Menara Babel, ingin menyaingi Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang merasa sudah sukses dalam karir lalu melupakan Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya menjadi hamba Tuhan, saya melihat ada banyak pengusaha, banyak orang-orang yang karirnya bagus di perusahaan itu, lupa sama Tuhan ketika Tuhan sudah jawab mimpinya. Orang itu selalu berdoa, pasti Tuhan berikan kepadaku karir yang bagus, jabatan yang tinggi, gaji yang besar, fasilitas yang banyak. Buat Tuhan gampang loh mau memberi itu, gampang. Tapi seringkali ketika Tuhan bawa kita di posisi itu,
Kita jadi lupa sama Tuhan. Lupa berdoa, lupa ke gereja. Sehingga akhirnya ketika Tuhan memproses, disentil sedikit sama Tuhan, dibawa lagi ke bawah, lalu ingat untuk ke gereja. Ingat untuk nyembah Tuhan. Saya memperhatikan dengan cermat beberapa tipe jemaat ya. Ada beberapa jemaat tertentu yang tiba-tiba ngepost lagu rohani. Tiba-tiba ngepost ayat. Saya sudah curiga nih, ini pasti ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu. Benar, setelah dicek ada pergumulan. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mencari Tuhan, baik punya pergumulan maupun tidak punya pergumulan, kita mencari Tuhan. Kita tidak punya pergumulan, puji Tuhan, Baruch Hashem. Tapi kita punya pergumulan, kita juga cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi melayani. Gitu harusnya. Karena sebenarnya tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Tanpa roh Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita lihat pasal 16. Pasal 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika Tuhan menyesal dengan pilihannya Bapak Ibu sekali lagi dia akan pilih orang lain. Dan jangan sampai hal ini terjadi pada kita karena pekerjaan Tuhan akan terus berjalan dengan atau tanpa dirimu. Hello? Pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah akan terus berjalan dengan atau tanpa dirimu. Jadi pastikan sore hari ini kamu ada dalam gambaran rancangan kerajaan Tuhan. Jangan sampai namamu dicoret dari buku kehidupan. Jangan sampai nama orang lain nanti yang ada di buku kehidupan. Jangan sampai nama musuhmu, nama saudaramu yang kamu gak suka. Itu nama mereka yang tertulis di buku kehidupan. Karena orang bisa berubah dan berbalik kepada Tuhan. Tapi apa yang Saul lakukan ketika dia ditolak, dia tidak mau bertobat, malah dia marah. Dia marah kepada Samuel. Kamu berani ngomong seperti itu di hadapan raja dan di hadapan semua rakyat. Tapi lihat rencana Tuhan terus berjalan. Bapak Ibu ketika minggu lalu kita mengunjungi panti asuhan, ya, Bahtera Kasih. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu hebat, menggerakkan hati setiap jemaat untuk memberi sesuatu, untuk berkat itu dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai detik-detik terakhir, uang kas itu nambah terus. Sampai kita bingung gimana ini, kita udah beli daging, nambah lagi. Mau beli tisu, nambah lagi gitu ya. Bahkan barang-barang terus berdatangan sampai detik-detik terakhir. Dan itu membuat saya kagum dengan cara Tuhan bahwa Tuhan sedang pilih gereja kita untuk menjadi saluran berkat. Dan setelah ini kita akan cari tempat lain, cari sekolah Alkitab lain, sekolah, panti asuhan, panti jompo, panti cacat ganda. Kita akan jangkau jiwa-jiwa lebih banyak. Amin. Kalau Anda mau katakan amin. Jangan sampai Tuhan pilih gereja lain atau Tuhan pilih orang lain karena kita tidak mau. Tapi tantang dan paksa dirimu untuk menjadi pembawa kegerakan. Ketika Tuhan taruh visi di hati saya untuk lanjutkan program Gerer, sudah lama sekali, sudah lewat pandemi kita tidak melanjutkan atau mengalirkan air kehidupan ini. Lalu saya tangkap visi itu, rapat bersama pengurus dan kita kerja. Dan betul-betul Bapak Ibu, nanti di akhir ibadah kita akan tonton videonya bagaimana 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu dari baju bekas yang sedikit yang masih layak pakai, yang masih dalam kondisi bagus. Hanya setumpuk kecil berubah menjadi satu box besar. Nanti kita lihat sama-sama videonya ya.
Ada cerita yang unik ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Samuel meminta Isai untuk mengumpulkan semua anak laki-lakinya untuk diurapi sebagai raja. Nah, di sini Samuel terbiasa melihat yang good looking, ya. Pemain musik maju ke depan. Kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Samuel pergi ke rumah Isai, ayah Daud, anak-anaknya laki-laki disuruh maju. Tampillah Eliab. Samuel berpikir, this is the one. Ini yang pertama, ini yang dari Tuhan. Lihat ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Rupanya Samuel ingat yang aku pilih adalah yang paling beda, karena itu yang Tuhan suruh. Yang paling tinggi, paling ganteng, paling gagah. Tapi lihat, Tuhan pun bisa merubah kriterianya. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kita sama-sama lihat bagian yang terakhir dari ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, berapa banyak kita juga seringkali terlalu mengistimewakan rupa, but never judge a book by its cover. Yang artinya jangan pernah mencap buku, oh ini bukunya jelek karena covernya jelek. Tapi cover yang jelek pun, kalau dia punya hati yang baik, dia bisa dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah merasa aku minder, jangan pernah merasa aku dilahirkan di keluarga yang sederhana, yang gak punya banyak. Jangan pernah merasa aku tertolak, jangan pernah merasa aku tidak good looking, aku tidak ganteng, aku tidak cantik. Jangan pernah merasa aku tidak punya suara yang bagus untuk memuji Tuhan. Karena bagi Tuhan itu semua tidak penting, Bapak Ibu. Kriteria Tuhan sudah berubah. Yang dulunya sesuatu yang baik dilihat mata, tetapi sekarang sesuatu yang baik, yang ganteng dan yang cantik di dalam hati. Mari kita renungkan firman ini baik-baik, kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Kita mau berkata kepada Tuhan sore hari ini, terima kasih telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami sadar bahwa jauh lebih penting hati. Engkau melihat hati yang sungguh-sungguh mencari dan taat kepadamu. Engkau melihat hati orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Engkau melihat hati yang terbeban dengan jiwa-jiwa, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan pengampunan. Tuhan mau kita punya hati seperti hatinya Bapak Ibu. Hati yang penuh dengan kasih.